Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah online. Khususnya hari ini kita akan bersama-sama beribadah di dalam doa. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih menyertai dan menuntun kita. Janganlah kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa ini. Dengan segala permohonan yang boleh kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan kita boleh mendengar suara Tuhan melalui doa-doa yang boleh kita naikkan. Kita menyadari bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, pengharapan kita. Hanya kepada Dialah kita boleh datang pada malam hari ini. Tuhan, Kaulah perlindunganku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, katakanlah bahwa Tuhan adalah perlindunganku yang menolong kita, membawa kita keluar dari kesesakan kita. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Padamu ya Tuhan aku berlindung.
Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam ibadah doa kami pada hari ini, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Dengarkanlah seru permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa kesulitan seperti ini, di masa-masa ketakutan seperti ini, ada banyak cara, ada banyak hal yang ditawarkan untuk kita tempuh. Bahkan cara-cara di luar Tuhan, cara-cara yang sering kali kita ingin lakukan karena kita mencari alternatif, karena kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Tetapi Musa pernah berkata, jika engkau tidak besertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan. Biarlah seperti yang Musa katakan, jika engkau tidak besertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan sendiri. Aku tidak mau mencari pertolongan yang lain. Hanya ketika Tuhan besertaku, aku boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan penuh ketaatan, mengikuti pimpinan Tuhan. Biarlah ini merupakan pujian pernyataan yang boleh kita bawa kepada Tuhan. Jika engkau tak besertaku Tuhan, ku tidak mau berjalan sendiri. Ku perlu Tuhan setiap langkahku bersama dengan kasih karunia-Mu, berjalan di dalam roh-Mu, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun aku berada. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini merupakan pernyataan iman kita bahwa ketika Tuhan tidak berjalan di depan kita, janganlah kita berjalan seorang diri. Janganlah kita menuruti kemauan kita sendiri, tetapi kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Sebentar kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari sekali lagi kita menyatakan, bila engkau tidak besertaku Tuhan, janganlah aku berjalan seorang diri. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan
dan berjalanlah denganku. Hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita sekalian bersama berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi yang tengah berduka karena ibunda terkasih yang sudah berpulang terlebih dahulu. Kita doakan keluarganya di tengah bangsa yang tengah berduka saat ini. Bapak Jokowi harus memikirkan banyak hal. Mari kita bersama-sama mendoakan supaya beliau diberikan kekuatan, beliau diberikan kemampuan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita sekalian berdoa, membuka suara kita di rumah kita masing-masing pada saat ini untuk Bapak Presiden kita. Bapak, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami bersama berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden kami. Engkau tahu Tuhan, di tengah beliau harus memikirkan bangsa dan negara kami ini. Di tengah karut-marutnya bangsa dan negara kami ini. Di tengah ketakutan bangsa dan negara kami ini akan virus corona. Bapak Presiden kami mengalami kedukaan yang besar. Oleh karena ibunda terkasih yang selama ini memberikan semangat dan dorongan kepada beliau, telah Tuhan panggil pulang terlebih dahulu. Tentu tidak mudah Tuhan. Beliau harus tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Memohon berkat-Mu Tuhan untuk Bapak Presiden kami. Berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan. Supaya di masa-masa sulit ini Tuhan, Bapak Presiden kami boleh mengalami kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Dan juga Tuhan di tengah-tengah harus memikirkan banyak hal. Sekali lagi berikanlah hikmat bijaksana kepada beliau. Tolonglah beliau Tuhan mengambil keputusan-keputusan penting di situasi yang tidak mudah. Bahkan ada begitu banyak orang yang mungkin tidak mendukungnya. Tetapi Tuhan, kami tahu Engkau mendukungnya. Engkau memberikan kekuatan penghiburan kepadanya. Dan kami juga jemaat-Mu boleh bersama-sama mendukung di dalam doa. Supaya beliau boleh dikuatkan, dimampukan, dan tetap memimpin bangsa ini. Kami berdoa menyerahkan untuk jajaran pemerintah, Tuhan berkati. Mereka bekerja, mereka memikirkan kondisi bangsa dan negara kami ini. Tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan menolong mereka. Memberikan hikmat bijaksana. Sehingga mengambil keputusan-keputusan yang penting. Melakukan hal-hal yang penting. Demi dan untuk Tuhan kemakmuran bangsa ini. Demi dan untuk Tuhan supaya virus ini boleh diatasi dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pembantu presiden yang saat ini mungkin juga ada mereka di antara mereka yang mengalami. Bahkan sudah terkena Tuhan virus corona ini. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan akan menjamah dan memberikan kekuatan, pemulihan tepat pada waktunya. Hamba berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk keluarganya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini tengah berjuang Tuhan di rumah-rumah sakit. Mereka tidak pulang, mereka melakukan hal-hal yang harus mereka kerjakan, lakukan. Tuhan kiranya menolong supaya mereka bukan hanya menjalankan sebagai bentuk profesionalitas, tetapi sungguh-sungguh Tuhan mereka menjalankan dari hati yang terdalam. Berkatilah ya Tuhan, mereka tengah bertaruh nyawa mereka sendiri dengan virus ini. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong, menjauhkan, membentengi mereka ya Tuhan. Mereka merawat orang-orang yang sakit dengan penuh kasih. Kiranya Tuhan juga menolong. Supaya mereka juga mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jauhkan mereka dari virus ini. Berikanlah kepada mereka hati yang juga tetap berharap, bersandar kepada Tuhan dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, ini doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Jemaat kita juga akan bersama-sama berdoa untuk pergumulan kita di situasi perekonomian. Kita para pelaku usaha, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan, tentu tidak mudah. Ada situasi perekonomian yang mungkin merosot, tidak seperti ekspektasi kita.
Tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita yang studi online di rumah. Tentu tidak mudah. Orang tua begitu berat dan juga sulit karena mereka harus bekerja, mengatur waktu, namun juga harus mengawasi anak-anak di dalam belajar. Mari kita bersama-sama berdoa mohon Tuhan menolong supaya ada kerjasama dengan anak-anak kita yang sedang belajar di rumah. Mari kita berdoa untuk situasi perekonomian bangsa dan negara kita, situasi perekonomian usaha kita masing-masing, dan juga anak-anak kita yang sedang belajar di rumah. Bapa di surga, kami menyadari juga Tuhan, situasi perekonomian yang saat ini terimbas Tuhan dari adanya wabah virus corona ini. Bapak, kami hanya bisa memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Secara manusia kami mengalami kesulitan, kami mengalami kesedihan, kami mengalami sepi usaha. Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu, kami bawa setiap seru doa kami ya Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, kami tahu ada orang-orang yang mereka memang harus berada di rumah masing-masing, mereka tidak keluar, mereka tidak melakukan aktivitas. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong kami supaya kami di dalam situasi perekonomian yang sulit boleh tetap bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kami boleh bekerja dengan baik selama ini, kami juga boleh memuliakan pekerjaan kami, memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, dan kami percaya ketika kami mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami serahkan usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah kami boleh bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Percaya Tuhan akan membuka jalan. Apapun caranya, ajar kami untuk kami bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang studi di rumah. Mereka yang online, kami tahu Tuhan ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Mungkin tidak tersedia internet di rumah. Mungkin juga Tuhan kami harus mengawasi anak-anak kami. Tolonglah Tuhan supaya anak-anak kami tidak putus asa. Mereka boleh tetap bersemangat mengikuti studi online ini. Tuhan berkatilah supaya mereka tetap memiliki semangat sekalipun belajar di rumah semakin giat. Kami tahu Tuhan ada pelajaran-pelajaran sulit yang mereka tidak bisa tanyakan pada saat online berlangsung. Tuhan berkatilah, berikanlah kepada anak-anak kami kecemerlangan, berikanlah kepada anak-anak kami akal budi ya Tuhan, supaya mereka bisa memikirkan untuk menjawab, untuk mengerjakan setiap tugas yang harus mereka lakukan. Kami serahkan untuk para guru di rumah mereka yang juga berusaha Tuhan untuk memberikan yang terbaik, pola-pola pelajaran kepada anak-anak kami, berkatilah mereka ya Tuhan. Supaya mereka juga boleh dikuatkan, mereka boleh dimampukan, mereka diberikan kesehatan, kekuatan, mereka juga boleh mengalami penyertaan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan berkenan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan bersama-sama berdoa. Untuk gereja kita, untuk ibadah yang terus berusaha untuk dilakukan secara online. Kiranya ibadah ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita sering kali memikirkan ketika ada kesempatan-kesempatan datang beribadah di rumah Tuhan, kita tidak menggunakan dengan baik. Namun saat ini ketika kita berada di rumah, mari kita memikirkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita membawa diri kita di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dan melalui ibadah online ini, kita boleh dikuatkan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita juga menyerahkan supaya situasi ini boleh berlalu. Dan kembali juga kita boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, berdoa untuk mereka yang bergumul. Bapak Ibu tahu nama-nama mereka, mari kita sebutkan. Mari kita mendoakan, kiranya Tuhan juga beserta dan memberikan kepada mereka kekuatan. Mari kita bersama-sama berdoa,
kita membuka suara kita. Bapak, saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami bersyukur Tuhan boleh bertumbuh di dalamnya. Kami tahu Tuhan gereja kami pun tidak luput dari situasi yang ada. Mengalami apa yang dinamakan dengan harus social distancing. Tuhan memohon belas kasih dan kemurahan-Mu, supaya sebagai gereja umat Tuhan beriman kepada Tuhan, kami juga boleh bersama-sama mewujudkan Tuhan. Tidak egois kepada diri kami sendiri, tetapi kami juga menjalankan Tuhan apa yang diperintahkan, apa yang diimbaukan dari PGI, Sinode, maupun keputusan-keputusan majelis kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah di rumah. Saat ini Tuhan terasa sangat berharga ketika kami berada di rumah, tidak lagi bisa bersama-sama berkumpul di gereja. Tuhan kiranya menolong, memberkati dan memberikan kami sukacita untuk kami boleh tetap beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami terus mendoakan supaya kondisi ini boleh berlalu Tuhan. Namun sebagai jemaat Tuhan, kami juga boleh belajar menanti-nantikan kehendak-Mu Tuhan, melalui situasi yang tidak mudah ini. Apa yang harus kami pelajari, apa yang menjadi teguran Tuhan dalam hidup kami. Kami memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang Tuhan kepada-Mu, kami menyerahkan diri kami masing-masing. Biarlah saat-saat ini menjadikan kami lebih dekat kepada Tuhan. Iman kerohanian kami boleh semakin mengalami pertumbuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Berkatilah mereka di dalam pergumulan-pergumulan. Bagaimana harus tetap Tuhan menjalankan atau bisa melihat kondisi kerohanian jemaat. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kami dalam kondisi lemah tubuh. Mereka yang sakit, mereka yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan. Kiranya Engkau mendengar setiap seru doa mereka. Jawablah mereka Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu kepada mereka. Dan biarlah tangan-Mu Tuhan yang berkuasa itu, bilur-bilur-Mu Tuhan, memberikan jamahan kepada mereka. Mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pertolongan dan jamahan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam kondisi kelemahan tubuh, mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya, serta tidak kehilangan pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang tengah bergumul dalam persoalan-persoalan yang lain, kami bawa mereka kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan akan memeluk mereka, menolong mereka Tuhan, supaya di dalam kondisi bergumul mereka tidak meninggalkan Tuhan, bahkan mencari jalan lain. Tetapi mereka percaya Tuhan akan menuntun mereka, memberikan kekuatan penghiburan, memberikan kepada mereka jalan keluar tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang tengah mungkin berseru-seru kepada Tuhan, menangis karena pergumulan-pergumulan mereka. Berkatilah ya Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, ini seru doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan seorang diri. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kami, menuntun langkah kami Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan sedikit pun. Kalaupun nanti Tuhan, gereja kami kembali kepada persekutuan di rumah Tuhan, kami pun akan tetap setia kepada Tuhan. Pimpin langkahku Tuhan, di setiap waktu berjalan dengan Roh-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu,
dan berjalanlah denganku. Ini seru doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita diberikan kesempatan untuk hidup, selama kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan, apakah yang sudah kita buat? Ketika nanti Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kau perbuat? Apakah yang kita bawa bagi kemuliaan nama Tuhan? Hidup kita diberikan bukan apa adanya, tetapi hidup kita diberikan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Pada waktunya, biarlah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini kesempatan. Mari kita pakai kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini sebagai wujud dari pernyataan kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyatakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan, dan biarlah kita juga boleh memakai setiap kesempatan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang ada di sekeliling kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saat
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya akan menopang dan meneguhkan perjalanan hidup kita dalam minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar jemaat sekalian pada hari ini? Tentu kita tetap merasa bahwa hari-hari ini kita masih di dalam keterbatasan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih bisa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, sekalipun dalam keterbatasan, dan hari ini kita ada di rumah. Melalui kesempatan pada hari ini di dalam ibadah doa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk boleh menjadi bagian di dalam perenungan kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Kami menaikkan puji syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang ada di sekitar kami, namun kami masih boleh menikmati hari kami bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kami juga bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kami bersama dengan jemaat yang lain melalui ibadah doa online pada hari ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca ini dapat kami mengerti dan mengingatkan kami untuk bagaimana seharusnya kami hidup di tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, di tengah ketakutan, di tengah saat-saat seperti hari ini kami hadapi. Mohon kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memberkati setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari kitab Roma pasalnya yang ke-8, dari ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kitab Roma pasal 8, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kekerasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai sejauh ini bacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu untuk beberapa waktu ini kita lebih banyak waktu berada di rumah. Entah itu bekerja, entah itu bagi anak-anak kita yang harus kuliah, sekolah, semua ada di rumah. Dan tentu semuanya ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan membuat kita ada waktu-waktu yang terbatas. Nah tentu ketika di dalam segala keterbatasan ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merasa bahwa di sekitar kita semuanya menjadi berubah. Bahkan kita merasa tiba-tiba di sekitar kita ada banyak perubahan. Sampai-sampai ada orang mengatakan seperti mau kiamat saja rasanya. Mengapa Bapak Ibu ini bisa terjadi? Tentu ketika kita menyadari bahwa ada bagian-bagian yang sekarang ini semua serba terbatas. Kita dibatasi untuk berkumpul, kita dibatasi untuk bertemu dengan banyak orang, kita dibatasi untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar kalau memang tidak perlu. Semuanya ini dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi penyebaran dari virus corona. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan masalah hal tersebut, tentu ada banyak hal yang sudah kita baca. Kita dengar melalui berita-berita yang beredar di sekitar kita. Nah melalui semuanya ini, ada orang-orang yang menanggapinya dan kemudian membuat peristiwa atau berita itu semakin membawanya lebih berkecil hati, tawar hati, khawatir, penuh dengan ketakutan. Tetapi juga ada saudara-saudara kita yang bisa memaknai berkaitan dengan masalah virus tersebut. Ada hal-hal yang lebih positif yang kita dapatkan dari peristiwa yang terjadi selama ini. Bapak Ibu, sebagai contoh, hari ini kalau kita berbicara tentang kasih, maka ada makna kasih yang berbeda dengan yang selama ini kita alami bersama. Hari ini kalau kita mengasihi sesama, justru hari ini kita harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kalau hari ini kita berkata saya mengasihi, berarti kita tidak lagi bisa berkumpul bersama. Kalau hari ini kita bisa berkata saya mengasihi, kita juga tidak lagi bisa berjabat tangan dengan leluasa. Bahkan ada satu ungkapan yang mengatakan dalam sejarah umat manusia baru kali ini terjadi, bahwa bersatu membuat kita runtuh, tetapi ketika kita berpisah membuat kita lebih kuat. Tentu ini hal yang terjadi karena masalah virus corona. Tapi masihkah kita juga memikirkan hal-hal yang positif supaya kita tidak terus terpaku memikirkan dampak yang negatif, dampak yang buruk dari virus corona. Namun ada saat kita hari ini bisa memikirkan hal-hal apa yang positif yang bisa ditimbulkan karena masalah virus corona ini. Tentu bukan masalah virusnya sendiri, tapi dampaknya. Ada banyak hal yang kita pikirkan Bapak Ibu yang mungkin adalah hal yang positif. Yang pertama, saat-saat inilah kita banyak punya waktu bisa berkumpul dengan keluarga. Kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih, bukan? Saat-saat seperti inilah Bapak Ibu kita baru merasakan bagaimana kita bisa beribadah dengan keluarga kita. Kita berdoa bersama, membaca firman, kita menyanyi bersama. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita tidak memiliki banyak waktu seperti sekarang ini. Bahkan karena hal inilah membawa keluarga kita kembali bisa melakukan aktivitas bersama di dalam rumah. Kita diajar untuk menjaga kebersihan
dan juga menjaga lingkungan. Kita juga kemudian tinggal di rumah dan hidup sederhana. Ini ada hal-hal yang positif bukan? Yang kita bisa melihat bahwa inilah yang kita lakukan hari ini. Atau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini juga mengingatkan kita supaya kita ini rendah hati. Supaya kita menyadari menjadi seorang yang tidak sombong. Karena sesungguhnya Allah mampu mengambil apa saja yang kita miliki. Yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan. Yang selama ini kita anggap bahwa apa yang menjadi milik saya adalah milik saya. Tanpa pernah mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tapi hari ini kita betul-betul menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa dan apapun yang ada dalam diri kita bisa terambil begitu saja. Di sini kita juga diingatkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa kehidupan ini sangat tipis antara hidup dan mati. Batas itu begitu tipis. Kalau selama ini kita memikirkan bahwa saya selalu kuat, saya selalu hebat. Hari ini Bapak Ibu, dengan penuh kesadaran kita menyadari, ternyata melalui peristiwa virus ini mengingatkan kita bahwa batas kehidupan dan kematian sangat tipis sekali. Lalu apa yang bisa kita sombongkan? Dan di sana kita juga diingatkan Bapak Ibu bahwa ternyata dengan adanya peristiwa ini, waktu-waktu yang kita miliki itu begitu berharga. Tatkala kita masih bisa berkumpul, beribadah bersama, mungkin kita anggap waktu itu biasa saja. Tapi hari ini tatkala kita tidak lagi bisa berkumpul, tidak lagi bisa dengan mudah untuk bertemu satu dengan yang lainnya di dalam persaudaraan kita. Baru di situ kita menghargai ternyata waktu untuk berkumpul itu begitu berharga. Waktu untuk beribadah bersama begitu berharga. Waktu untuk kita bisa melayani sangat berharga. Bapak Ibu, melalui ibadah online yang sudah dimulai dari minggu yang lalu, mungkin disitulah kita juga memikirkan bersama bahwa ternyata ketika kita harus ibadah online ada banyak keterbatasan bukan? Tetapi melalui ibadah online ini pula, di sini juga terkadang menyaring kita, apakah kita masih dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Apakah kita masih punya hati? Apakah kita masih dengan sungguh-sungguh boleh menikmati kehadiran Tuhan? Bagi saudara-saudara yang mungkin selama ini tidak begitu aktif, tidak begitu rajin, mungkin malah memandangnya ini sebagai kesempatan untuk libur beribadah. Tapi saya percaya kalau kita ini anak-anak Tuhan, hal ini akan menggelisahkan hati kita. Justru hal inilah yang membuat kita rindu menantikan saat di mana nanti kita boleh bersama-sama beribadah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan selama ini pula mengingatkan kita. Bapak Ang Wihai dalam satu tulisannya mengatakan, mengapa kalau hari ini ibadah online begitu banyak orang Kristen yang merasa gelisah, tidak nyaman. Padahal pada waktu-waktu kesempatan yang lalu, di waktu ibadah kita di gedung gereja, bukankah banyak jemaat yang juga online? Nah inilah menunjukkan Bapak Ibu, disinilah saatnya ternyata Tuhan memakainya peristiwa ini untuk menyaring, untuk kemudian membuat kita kembali melihat bagaimana iman kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana kesetiaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah online mungkin bagi beberapa orang bisa membuatnya nyaman karena memang selama ini tidak begitu memikirkan ibadah bersama. Tetapi ada orang-orang yang memikirkan bahwa ibadah online ini sesungguhnya adalah satu kesempatan yang mengajar kepada kita. Bahwa tatkala Tuhan memberikan waktu yang baik, tatkala Tuhan memberikan kesempatan, apakah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini Bapak Ibu, Rasul Paulus sebetulnya menyampaikan satu pertanyaan yang berbentuk retoris. Satu pertanyaan yang sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban. Sebab jawaban itu sudah ada di dalam kalimat pertanyaan itu sendiri.
Paulus adalah seorang anak Tuhan, rasul Tuhan, yang di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dia bukan hanya mengalami banyak pujian, banyak berkat, tapi mengalami begitu banyak tantangan, pergumulan, penganiayaan, penderitaan yang tidak terhitung lagi. Nah, di dalam banyak hal inilah bahkan Rasul Paulus pun mengatakan semuanya ini sesungguhnya bisa membuat dia meninggalkan Tuhan, membuat dia menyangkali Tuhan. Tetapi sebaliknya, di atas semuanya itu Rasul Paulus justru melihatnya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya mengatakan dari peristiwa tentang virus corona ini, ada hal yang membuat kita berkecil hati, takut, khawatir. Tapi ada hal-hal di mana anak-anak Tuhan masih bisa menyikapi secara positif. Bahkan di sana masih memiliki hal-hal yang baik, bahwa apa yang terjadi ini justru membawa hidupnya lebih dekat kepada Tuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Masih adakah kita melihat bahwa di atas semua yang terjadi ini, tidak ada satupun di luar daripada kendali Allah. Tidak ada yang luput dari pemandangan Allah. Dan kalau kita melihat semuanya ini, masihkah kita bisa berkata bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kalau kita bisa melihat hal ini, maka seperti Rasul Paulus, di dalam bagian ayat 31 sampai dengan ayat yang 39. Apa yang bisa memisahkan dirinya dengan kasih Kristus? Pedangkah? Mautkah? Penderitaan? Kesengsaraan? Aniaya? Apapun itu. Kenapa hal itu tidak bisa memisahkan Paulus dengan Kristus? Karena dia melihat bahwa dia adalah milik Kristus. Dia mengasihi Kristus. Dan Kristus mengasihi Rasul Paulus, dan itu sebabnya dia memiliki satu kehidupan yang penuh keyakinan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan dirinya dengan kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita tengah tawar hati. Kita tengah bergumul. Kita tengah takut. Tapi masihkah kita menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Atas semua yang terjadi di tangan Allah bisa diubahnya untuk membentuk saudara dan saya. Untuk membentuk kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Hari ini Allah turut bekerja. Hari ini Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Hari ini Allah ingin melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Masalahnya adalah, apakah saudara dan saya bisa melihat karya Allah di balik semua yang tengah terjadi hari ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan pada hari ini, melalui bacaan firman hari ini, kiranya meneguhkan kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah dan tetap memegang firman-Nya. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi, untuk membawa pergumulan jemaat sekalian secara pribadi, di tengah kesenyaman, di tengah ketenangan dan keheningan. Apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan pada hari ini. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa secara pribadi.
Ya Tuhan, Bapa yang di dalam sorga, di tengah keterbatasan, di tengah ketidakberdayaan, di tengah perasaan takut, cemas, khawatir, hari ini bersama dengan keluarga, hari ini kami datang juga secara pribadi kepadamu, memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong meneguhkan kami di tengah situasi seperti saat ini. Hati dan hidup kami tetap berpaut kepadamu ya Tuhan. Kami boleh tetap melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Bahwa tidak ada satu perkara apapun dalam dunia ini yang hendak memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahkan di tengah ketakutan-ketakutan kami, satu hal yang kami tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Mungkin hari ini kami belum mampu melihat kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan kerjakan melalui peristiwa-peristiwa ini. Biarlah hati kami peka, mata hati kami semakin terbuka untuk menyaksikan kehadiran Tuhan dalam hidup kami yang nyata, bahkan di tengah situasi yang sulit ini. Tolong kami ya Tuhan untuk semakin peka, semakin menyandarkan hidup kami kepada Tuhan dan melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau sudah mati, bangkit, menebus hidup kami. Dan inilah bukti kasih yang besar itu yang boleh kami terima, kami alami. Sekarang kepada Dikau Tuhan, kami menaruh hidup kami pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa bagi jemaat dimanapun mereka berada. Mohon Tuhan hibur, kuatkan, teguhkan iman mereka. Mohon Tuhan menolong, memberkati dalam kehidupan kerohanian mereka, sekalipun dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Biarlah saat-saat ini membawa kami lebih dekat kepadamu, menyatukan kami bersama keluarga, mengisi hari-hari kami untuk kami lebih banyak mendengar suara Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi anak-anak dari jemaat-Mu, baik yang ada di luar kota, di dalam kota, bahkan sampai di luar negeri, dimanapun mereka berada, mohon pemeliharaan kasih Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Tuhan tahu dan mengerti kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus belajar secara online. Mohon belas kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat dalam usaha dan pekerjaan yang mengalami masa-masa yang sulit dan sepi. Mohon Tuhan juga peliharakan dan berkati. Mohon juga bagi jemaat dalam usia lanjut, mereka yang bergumul karena sakit penyakit, bergumul untuk kehidupan keluarga. Tuhan, mohon kemurahan-Mu dan tolonglah kami, supaya kami boleh terus saling mendoakan, menguatkan, peduli satu dengan yang lainnya. Inilah doa kami. Kami bawa seluruh jemaat Tuhan dan juga simpatisan anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan meneguhkan perjalanan hidup saudara sekalian di tengah situasi seperti saat ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Demikianlah ibadah doa kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.